Selamat hari Minggu, Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa sudah 9 bulan kita berjumpa di dalam ibadah online. Banyak hal telah kita lihat dan alami. Kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa menghubungi website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline yang tertera di bawah ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, kasih Engkau tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti Engkau menyertai kami di tahun-tahun sebelumnya Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan juga menyertai kami dengan kuasa, dengan tanda-tanda yang ajaib ya Bapak. Terima kasih kami boleh memulai ibadah Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani sebentar Bapak, baik pujian dan penyembahan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong Tuhan, yang lemah beri kekuatan yang baru. Yang sakit jadikan tahir, jadikan sembuh ya Bapa. Yang terikat Kau bebaskan pada pagi hari ini Tuhan. Yang berputus pengharapan Kau beri pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sebab nama-Mu besar Tuhan. Kami mau puji dan sembah Kau. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja musuh di bawah kakiku. Ku
Silakan duduk Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau percayakan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kaulah kemenangan kami.
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia dan seluruh cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Selamat tahun baru, tahun 2021. Dan juga bagi saudara yang belum saya sampaikan juga selamat Hari Natal, tanggal 25 Desember tahun 2020. Hari ini kita beribadah untuk yang pertama kali di tahun baru ini. Karena itu Bapak Ibu, persiapkan dirimu memasuki tahun yang baru ini. Tahun yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi bersama Kristus, kita akan berjalan bersamanya. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Mari saya ajak saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama untuk firman Allah ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan berkat, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah lagi pada hari ini, walaupun melalui online. Untuk pertama kali di tahun yang baru ini, biarlah kemuliaan dan penyertaan-Mu terus Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, agar supaya melalui firman Allah ini kami diperlengkapi untuk memasuki tahun 2021. Di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam kebesaran dan berkat nama Yesus. Hamba menyerahkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu ke-1 ini adalah apa yang ada di tanganmu. Ya, tema kita sepanjang tahun 2021 adalah menuai di tengah badai. Tapi yang pertama hari ini, saudara, apa yang ada di tanganmu? Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara buka Alkitab saudara dan mari ya kita baca bersama-sama. Saudara baca di rumah, saya baca melalui layar online ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu ayat yang saya akan baca tidak semuanya, saya akan baca sampai 5 ayat saja. Nanti berikutnya saudara boleh baca ayat-ayat tersebut. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3 firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nomor 1 saudara, Musa itu menolak ya panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, saudara. Kenapa Musa menolak, saudara? Karena Musa melihat atau Musa takut dengan keterbatasan dia. Ya, Tuhan tidak meminta sesuatu yang saudara tidak miliki. Ya, seperti dikatakan oleh pada ayat yang kedua tadi, Tuhan berfirman kepada Musa, saudara ya, apakah yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Dan Tuhan bilang, tongkat itu kalau engkau serahkan kepadaku menjadi tongkat Allah, menjadi milik Allah. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah dalam hidup saudara, ya mungkin saudara mengatakan, saya nggak punya apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak berharap atau tidak meminta kepada saudara untuk memberikan atau menggunakan hal-hal yang mahal, yang canggih, yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Kalau engkau diminta untuk melayani di Gereja Bethel Indonesia atau dimanapun, dalam kelompok-kelompok care cell misalnya ya, dalam pelayanan kau Bapak, Ibu, dalam pelayanan youth, dalam pelayanan doa saudara ya, jangan menolak saudara, karena ini beresiko. Ya, Musa mau menolak panggilan Tuhan, saudara. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11, saudara,
Juga demikian dikatakan seperti ini. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa takut dan menolak, saudara. Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Namun Keluaran pasal 4 ayat 10 lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saya nggak bisa ngomong, begitu kata Musa, saudara. Ya, berat mulut, berat lidah. Mungkin banyak di antara saudara kalau disuruh memimpin pekerjaan Tuhan tertentu, saudara akan mengatakan, saya nggak bisa memuji Tuhan, suara saya jelek, saya tidak bisa melayani Tuhan, saya tidak punya kemampuan, saya tidak bisa melayani Tuhan karena apa yang saya miliki terbatas. Tapi Tuhan, saudara, yang penting saudara bukan mampu, tetapi kalau saudara mau, maka Tuhan akan menggunakan tongkat yang sederhana menjadi alat yang luar biasa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Apa yang ada di tanganmu? Tadi, saudara, ya. Jawab Musa, saudara. Tongkat. Dia tidak menjawab yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang berharga, tapi Musa menjawab tongkat. Nah, tongkat inilah yang akan Tuhan pakai. Ketika alat yang sederhana yang saudara mau itu, ketika hidupmu yang sederhana itu, saudara mengatakan kepada Tuhan, aku mau melayani engkau, maka Tuhan akan pakai secara luar biasa. Dan fungsi tongkat Musa itu, yang pertama, saya tulis di sini saudara, bisa menjadi ular. Ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, ahli-ahli nujum bangsa Mesir, saudara, juga bisa membuat tongkat menjadi ular. Tetapi tentu berbeda. Ular yang dimiliki oleh tongkat Musa tadi, saudara, bisa menelan habis seluruh ular-ular yang dimiliki oleh ahli nujum. Kenapa? Karena itu tongkat Allah sekarang. Yang kedua, saudara, tongkat itu bisa dipergunakan untuk membelah laut Teberau. Keluaran 14 ayat yang ke-16, saudara. Saudara bisa baca di sana. Ketika Musa tidak ada jalan keluar untuk lari ketika dikejar oleh tentara Mesir, saudara. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat itulah yang bisa menyelamatkan. Poin yang ketiga, saudara, tongkat ini juga bisa mengeluarkan air ketika bangsa Israel berteriak minta air di padang gurun, yaitu di gunung Batu Horeb. Saudara bisa membaca di dalam Keluaran 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan saudara, ya, selain itu, saudara, dalam asal-usul tongkat Musa ini, dalam kitab Talmud dicatat seperti begini, saudara. Tongkat ini bisa dipergunakan untuk senjata yang ampuh. Untuk melawan binatang buas. Ya, untuk dipergunakan ketika ada tantangan di padang gurun, saudara. Ketika ada penjahat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dia pemicu mata air. Ketika Musa berjalan di padang gurun dan tidak ada air, saudara, dia bisa menancapkan tongkat itu di tanah dan akan keluar air. Ketika dia mengangkat lagi tongkat itu, maka air itu berhenti mengalir, saudara. Poin yang ketiga, saudara, ini yang juga sangat penting. Tongkat itu bisa dipergunakan untuk menahan tenda atau untuk sandaran tenda, saudara. Sehingga ketika dia di padang gurun, saudara, apapun alat yang dia pergunakan, maka tongkat ini bisa membantu dia dari terik panas matahari, saudara. Poin yang keempat, memicu pohon berbuah. Jadi ketika dia menemukan pohon, mungkin dia mau makan lalu nggak ada makanan, saudara. Tapi kemudian dia bisa menanam tongkat itu di sisi pohon, maka pohon itu akan menghasilkan buah. Dan poin yang kelima, saudara, tongkat Harun ini mempunyai dua cabang yang tidak saling bertemu, saudara. Dan di masing-masing cabang ini bisa menghasilkan cahaya. Bisa menggantung perlengkapan-perlengkapan yang dibawa oleh Musa. Bisa menggantung anak panah yang dibawa oleh Musa. Jadi ini berfungsi secara luar biasa. Allah menyertainya dengan alat-alat yang sangat sederhana itu. Nah, kalau saudara hidup saudara diberkati oleh Tuhan, saudara nggak perlu dengan hal-hal yang luar biasa. Nggak perlu bermewah-mewah, baru saudara bisa mendapat sesuatu. Ya, karena itu Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Ini poin yang kedua, saudara. Poin yang ketiga, Allah menyertai. Kalimat ini sama dengan kata Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita, saudara. God with you, ya. Dimanapun engkau berada,
Ya, ini terambil misalnya di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, saudara lihat di situ ya. Jadi ini mirip dengan Immanuel. Beberapa hari yang lalu kita baru merayakan Natal, saudara. Ya, tema Natal Gereja Bethel Indonesia, tema Natal Persatuan Gereja-Gereja seluruh Indonesia, saudara, juga bicara soal Immanuel. Mereka menamakan Dia Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita, saudara. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara bisa perhatikan di sini kontinuitasnya, saudara. Natal artinya Allah yang dalam bentuk bayi Yesus yang disebut dengan Immanuel itu menyertai saudara. Itulah tongkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah jauh dari saya dan saudara, asal saudara terus mengandalkan Dia. Ini hal yang penting buat kita sekalian. Dalam Keluaran 3 ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini lagi-lagi saudara ya. Tuhan akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi artinya Musa tidak sendirian. Allah menyertai dia. Allah pasti menolong dia. Ini pentingnya saudara. Tongkat yang Tuhan berikan kepada Musa. Saya percaya Tuhan juga memberikan tongkatnya kepada saya dan saudara. Ya, untuk melayani Tuhan. Memberitakan kabar baik kepada semua orang yang belum percaya kepada Kristus. Dimanapun engkau berada. Mungkin saudara takut. Karena mungkin saudara mengatakan saya tidak bisa bicara. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa bersaksi. Tapi Tuhan bilang saudara, asal kamu mau. Maka Tuhan menolong saudara. Di tengah-tengah situasi seperti itu, jawaban Tuhan kepada Musa, nomor 4 saudara. Apa jawaban Tuhan saudara? Tuhan murka pada Musa. Tuhan murka kepada orang-orang yang menolak panggilannya, saudara. Lalu Tuhan mengutus Harun kakaknya untuk menolong Musa. Ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2021 COVID-19 masih ada di sekitar saya dan saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan pasti akan menyertai saudara. Ya Keluaran 4 ayat 20 mengatakan, kemudian Musa mengajak istri. Akhirnya Musa mengambil keputusan yang sangat hebat, saudara. Dia mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Dengan modal tongkat Allah itu, dia berangkat dengan keluarganya. Untuk apa saudara? Membawa bangsa ini keluar. Karena itu mari saudara, pakailah tongkat Allah di dalam kehidupan saudara untuk memasuki tahun 2021. Tuhan pasti menyertai saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, dimanapun mereka berada saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena janjinya luar biasa. Meskipun Musa saudara, ya meskipun Musa di dalam ayat firman Allah ini saudara, ya, Musa menolak saudara, dia nggak mau, bahkan dia berkata, oh Lord, please send someone to do it. Kirimlah orang-orang yang lain, jangan saya saudara. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika saudara dipanggil untuk melayani, berkat Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menutup firman Allah ini saudara, kepada seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia, ya, kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Dan temukanlah cahaya harapan untuk tetap menuai jiwa di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Dan jangan menularkan epidemi keputusasaan. Mungkin kita putus asa, kita takut karena sekitar kita penuh dengan masalah ini saudara. Jangan takut saudara. Tebarkanlah jala harapan di tahun 2021. Jadikan Kristus jangkar harapan yang lebih bermakna dan bermanfaat di tahun mendatang, tahun 2021. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan menolak panggilan Tuhan. Berharap kepada Dia saja. Dan ikuti apa yang Tuhan minta kepada saudara. Ya, maka Dia akan memberikan jawaban yang luar biasa. Bukan murka, tetapi berkat turun ke atas saudara sekalian. Hadapi tahun 2021 bersama Kristus. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa supaya firman Allah ini dimeteraikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah tongkat harapan kami, Bapa. Engkau adalah jangkar harapan kami. Karena itu pimpin Gereja Bethel Indonesia dan seluruh jemaat ini Tuhan, untuk memasuki tahun 2021 dengan berharap hanya kepada Engkau saja. Berkati firman-Mu Tuhan, agar supaya firman-Mu inilah yang akan menyertai kami, memimpin kami, memasuki tahun-tahun yang kami belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi apapun yang kami kerjakan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam kemuliaan, berkat, dan kasih Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Clarissa, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 3 Januari 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 dan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Hai adik-adik, selamat tahun baru 2021. Sementara ini kita masih tetap ibadah sekolah minggu secara online ya. Yuk, hari ini jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 3 Januari 2021 adalah Tuhan Yesus Setia. Untuk aktivitas online bisa dibuat dan dikirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing maksimal jam 5 sore ini ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita, ibadah online kamu wanita libur dan akan hadir kembali tanggal 19 Januari 2021. Namun bukan berarti kaum wanita tidak akan menikmati firman Tuhan selama 3 minggu. Karena setiap Selasa sore akan ditayangkan khotbah dari acara Gathering WBI tahun 2019 dengan tema Seasons. Kami segenap staf dan pengerja WBI mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Ibadah RBI libur akan kembali ibadah Sabtu 9 Januari 2021 pukul 5 sore melalui media online Zoom. Link ibadah Zoom akan dibagikan pada H-1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Benih sulung, jemaat yang tetap mau menabur di masa sulit dapat memberikan melalui kotak persembahan dengan tulisan benih sulung pada amplop atau melalui transfer ke rekening gereja dengan berita benih sulung.
selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Clarissa, mewakili kru Tutrina News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang mempunyai beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat bangsa negara Indonesia ya Bapak. Terima kasih karena hati-Mu ada di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan, Bapak Presiden, berkati para menteri-menteri yang ada Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan luar biasa Tuhan. Kami menyerahkan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Pulihkan Tuhan negara kami dari COVID-19. Pulihkan negara kami Tuhan dari segala keterpurukan ekonomi Tuhan. Kami bersyukur buat vaksin yang sudah ditemukan juga Bapa. Biarlah setiap pendistribusiannya Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan Bapa. Semua boleh berjalan dengan lancar. Berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia Tuhan yang masih mengadakan ibadah secara offline. Kami berdoa Tuhan yang memberi kekuatan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan di dalam negara Indonesia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang mungkin sedang sakit pada siang hari ini. Tuhan jamah jadikan sembuh. Yang ekonominya sedang kesulitan Bapa, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan berikan usaha yang baru, berikan pekerjaan yang baru Tuhan. Kami juga bersyukur beberapa di antara jemaat kami Tuhan yang boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami pemulihan keluarga, boleh mengalami Tuhan hutang dibebaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menerima berkat saudara. Mari, saudara angkat tangan saudara, lalu kita mau berdoa. Lalu saya mau berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Agar supaya kami tidak menolak panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat misionaris yang tidak menolak untuk memberitakan Injil di tahun 2021 ini. Di kelompok-kelompok Kersel, di kelompok-kelompok pelayanan kami masing-masing Tuhan. Agar supaya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ikuti tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sama-sama kita katakan amin.